Rasa dibutuhkan, rasa-rasanya rasa masih dibutuhkan. Buktinya kegiatan kesenian yang semakin marak. Setiap secara hampir bisa dipastikan pasti ada galeri seni. Di mana-mana berdiri gedung kesenian, pusat kesenian, dewan kesenian, sanggar kesenian, padepokan kesenian, komunitas kesenian, sekolah kejuruan seni, perguruan tinggi seni, kursus seni, pelatihan seni, kompetisi seni, festival seni. Saat ini di Indonesia sudah memiliki beberapa perguruan tinggi seni. Untuk karya seni, beragam bentuk karya seni terus dibuat para seniman. Dari mulai karya yang bercorak purba sampai karya seni paling mutakhir. Seni klasik ada, pop ada berlimpah. Tradisi merata hampir di setiap provinsi. Karya seni kontemporer, eksperimental, seni spiritual, karya seni yang dimanfaatkan sebagai terapi juga bukan hal aneh. Teori tentang kesenian terus tumbuh. Pakar, sarjana, doktor, profesor, empu bidang kesenian banyak. Para publik pencinta kesenian menikmati karya kesenian. Kini banyak ragam caranya, termasuk cara menikmati karya kesenian yang canggih. Kesenian yang menggunakan sarana teknologi baik pada saat proses kreatif dan pada cara untuk menyajikannya. Kesenian adalah karya kreasi ciptaan manusia yang dibuat oleh seniman untuk dinikmati melalui indera perasa. Dari sebuah karya kesenian, publik penikmat dapat melihat dan mendengarkan, lalu merasakan pesona kreasi seniman yang menggetarkan hati sanubari, merangsang pemikiran, dan menumbuhkan daya imajinasi, inspirasi. Bahkan tak sedikit karya kesenian yang mampu menjadi pendorong semangat dan gairah hidup penikmatnya. Semakin tumbuh karya kesenian, tumbuh subur pula berbagai corak kegiatan dan berbagai bentuk usaha di bidang budaya kesenian. Jadi ada corak kegiatan, ada usaha di bidang budaya kesenian. Kesenian sudah menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini bisa dikatakan hampir tidak mungkin hidup tenang tanpa bersentuhan dengan karya kesenian. Terlebih di era serba internet, serba medsos, dan serba digital. Digitalisasi dan otomatisasi merambah dunia kesenian, membuat produktivitas karya kesenian meledak jumlahnya, disebabkan oleh daya kreasi yang semakin terampil dan daya sebarnya yang semakin luas menjangkau penikmatnya jauh melampaui batas hanya di sekitar kampung halaman, bahkan batas negara pun telah dilampaui. Kesenian kini mengglobal. Budaya kesenian membanjir ke setiap pelosok. Di mana saja asal di tempat itu ada sinyal komunikasi digital, kesenian datang menjelang. Inilah kesenian global. Sekalipun kesenian canggih mengglobal, tetap saja masih dikerjakan seorang seniman. Dikarenakan permintaan pasar yang terus meningkat, maka produksi kesenian digenjot. Kesenian pun lalu menjadi bagian dari sistem perekonomian. Industri kesenian terus berkembang.
Beberapa usaha di bidang kesenian telah mampu mencapai sukses secara ekonomi dengan nilai keuntungan yang fantastis. Pesatnya pertumbuhan yang didorong keuntungan nilai ekonomi menginspirasi para kreator untuk melakukan berbagai modernisasi. Industri kesenian dengan cepat mempengaruhi secara signifikan ekspresi dan substansi karya seni. Bahkan secara esensial itu juga terjadi, ada pengaruh di dalamnya. Kesenian yang semula berfungsi sebagai percakapan batin, saat ini presentasi nilai kebatinannya terus semakin kecil. Eksistensi kesenian, khususnya kesenian yang bersifat eksklusif, beralih fungsi. Kesenian sebagai investasi, kesenian sebagai simbol status sosial, kesenian sebagai alat pencuci uang, kesenian untuk menjalin kerabatan politik, dan sebagainya, dan seterusnya. Kesenian yang berupa produk massal juga laris manis, terus diproduksi secara semakin digemari. Kesenian dalam strata ini dipersepsi publik penggemarnya sebagai sarana penetralisir rasa lelah setelah seharian bekerja. Karena tingginya kebutuhan untuk menikmati kesenian, maka menikmati kesenian bagi masyarakat umum tersebut kini telah menjadi